Ada sebuah kisah mengenai seorang pria yang sedang mengalami kegalauan, stres di dalam hidupnya. Si pria tersebut menelepon Norman Vincent. Lalu si pria tersebut mengatakan bahwa ingin bertemu Norman Vincent untuk bercakap-cakap ataupun mencurahkan isi hatinya. Lalu Norman Vincent pun mengundang pria tersebut untuk datang ke kantornya. Ketika datang ke kantornya, pria tersebut pun dipersilakan duduk dan akhirnya memulai percakapan dengan Norman Vincent. Norman Vincent adalah seorang penulis buku yang berjudul The Power of Positive Thinking. Ketika Norman Vincent mendengar kisah dari pria tersebut, dia pun hanya tersenyum simpati kepada pria tersebut. Lalu Norman Vincent mengambil sebuah kertas, secari kertas. Dia mengambil kertas tersebut, lalu dia menggambarkan sebuah garis lurus dan dia gambarkan dari atas hingga ke bawah. Lalu ada dua kolom, yaitu kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Lalu Norman Vincent pun berkata kepada pria tersebut, isilah apa-apa saja yang sudah hilang di dalam hidupmu di dalam kolom yang sebelah kiri. Dan isilah apa-apa saja yang masih tersisa di dalam hidupmu di kolom sebelah kanan. Lalu pria tersebut berkata, sudahlah Pak, tidak perlu lagi saya mengisi kolom sebelah kanan, karena saya sudah tidak memiliki apapun di dalam hidup saya. Apa lagi yang saya punya? Tidak ada. Jadi abaikan saja yang kolom sebelah kanan. Lalu Norman Vincent pun tersenyum kembali kepada pria tersebut dan bertanya kepada si pria yang galau tersebut. Dia bertanya, apakah engkau sudah bercerai dengan istrimu? Lalu pria tersebut tersentak, kaget dan lalu menjawab dengan cepat. Apa-apaan ini? Saya masih ada istri saya, dia sangat mencintai saya. Lalu si Norman Vincent hanya tersenyum dan mengatakan, baiklah, saya akan tuliskan di nomor 1 di kolom sebelah kanan bahwa ada istri yang mencintai. Lalu Norman Vincent pun melemparkan lagi pertanyaan yang lain kepada pria tersebut. Apakah anak-anakmu ada yang masuk penjara? Lalu pria tersebut langsung berkata, Anda ini konyol ya, mana ada anak saya yang masuk penjara? Lalu Norman Vincent pun berkata dengan senyum, baiklah, kalau begitu saya isi nomor 2 di kolom sebelah kanan, yaitu anak-anak yang tidak ada masuk penjara. Ketika pria tersebut mendengar pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan Norman Vincent kepada pria tersebut, dia pun akhirnya berpikir dan menangkap maksud dari Norman Vincent. Dan pria tersebut pun hanya tersenyum dan dia menertawakan dirinya sendiri. Dan pria tersebut itu pun berkata, wah, betapa gila dan dahsyatnya ketika pemikiran kita ubah, maka segala sesuatunya pun menjadi berubah. Bersama saya, Miss Fanny Ferdinand, di Coffee Talk with Miss Fanny Ferdinand. Pada saat siang hari ini kita akan membahas topik mengenai mindset yang diubahkan. Ada 2 kunci sukses untuk mencapai perubahan di dalam mindset kita. Kunci sukses pertama adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan kunci sukses kedua untuk mengalami perubahan dalam mindset atau pikiran kita adalah perbanyak wawasan. Untuk kunci sukses yang pertama, untuk kita mengalami mindset yang diubahkan, maka kita harus banyak-banyak belajar atau jangan pernah berhenti belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena apa? Dengan belajar, kita akan menambah pengetahuan. Dan dari mana saja kita belajar, banyak hal yang kita bisa pelajari. Kita bisa belajar dari buku-buku, kita bisa ikut workshop, ataupun training, ataupun kita bisa menambah keterampilan kita, belajar keterampilan yang baru. Mengapa kita harus membaca buku-buku? Karena buku-buku itu adalah jendela dari pengetahuan. Dengan kita membanyak baca buku, maka itu akan menambah pengetahuan kita, sehingga pemikiran kita pun akan meluas dan tidak terlalu kecil. Nah, teman-teman, mengapa juga kita harus ikutin workshop dan training? Karena dari sana, dari workshop ataupun training yang kita ikutin, itu akan membuat atau memperbesar kapasitas kita, pengetahuan kita, soft skill kita juga akan diasah, teman-teman. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk belajar. Teruslah gali potensi-potensi yang ada pada dirimu, teruslah perbanyak
pengetahuanmu, karena apa? Itu semua yang akan mengubah sudut pandangmu akan segala sesuatu ataupun masalah yang sedang engkau hadapi. Kunci sukses kedua adalah menambah wawasan atau perbanyak wawasanmu. Dari mana saja kita menambah wawasan kita? Terutama kita menambah wawasan dari pengalaman pribadi kita sendiri. Kita juga bisa menambah wawasan kita dari pengalaman orang lain. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain bagaimana dia mencapai kesuksesan, bagaimana dia mencapai keberhasilan tersebut. Kita bisa mencari tahu, menambah yang namanya pengetahuan itu dari setiap kegagalan yang pernah orang tersebut alami ketika sebelum dia sukses. Atau bahkan kita bisa belajar dari pengalaman pribadi kita sewaktu kita mengalami yang namanya kegagalan. Dari kegagalan itu kita akan belajar dari proses hidup kegagalan kita itu, kita menambah wawasan kita supaya kita tidak jatuh lagi kepada kegagalan yang sebelumnya. Oleh sebab itu teman-teman, saya mengajak kita semuanya, mari kita lakukan 2 kunci sukses ini untuk mengalami mindset yang diubahkan. Supaya apa? Supaya keadaan kita pun berubah oleh karena cara pandang kita sudah diubahkan, mindset kita sudah diubahkan. Bersama saya Miss Fanny Ferdinand, salam sukses luar biasa.